Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Menurut Baraya, pelajaran apakah yang penting diajarkan di sekolah, khususnya SMP dan SMA? Dan menurut Baraya, pelajaran manakah yang paling tidak penting, paling tidak berfaedah untuk diajarkan di SMP dan SMA? Sebelum Baraya menjawabnya, saya minta kita bikin sebuah kesepakatan dulu bahwa yang dimaksud dengan penting itu adalah ada di sebuah posisi yang sangat menentukan. Itulah yang namanya penting. Sehingga kalau misalkan ada sebuah kalimat bahwa si Asep orang penting, maka yang dimaksud dengan si Asep orang penting itu adalah si Asep ada di sebuah posisi yang sangat menentukan. Begitulah, baik dalam tema tertentu atau dalam bidang tertentu. Itulah yang namanya menentukan. Nah, jadi pelajaran apakah sebenarnya yang memberikan ketentuan, yang menentukan kehidupan kita? Ternyata kalau misalkan pertanyaannya seperti itu dengan kriteria definisi yang seperti itu, maka jawabannya itu adalah sulit. Kita susah untuk menemukan ada pelajaran di SMP dan SMA yang penting dalam artian yang menentukan. Misalkan ada seorang presiden di Indonesia, namanya adalah Pak Jokowi. Ternyata beliau itu lupa 99% materi biologi yang pernah diajarkan di sekolahnya dulu, SMP dan SMA. Ternyata beliau mampu jadi presiden, walaupun 99% lupa. Di sisi lain, ada teman dari teman saya, dia menjadi pengemis sekarang. Padahal dia sudah melupakan 99% materi biologi yang pernah diajarkan kepadanya. Nah, ternyata dua orang ini sama-sama melupakan 99% materi biologi yang pernah diajarkan kepadanya, tapi nasibnya beda. Artinya, mau ingat mau lupa, ternyata tidak berpengaruh apapun, tidak berdampak apapun pada nasib seseorang. Kita bisa bertanya sekarang kepada Pak Jokowi, misalkan, Pak, pelajaran bahasa Indonesia bab ketiga kelas 3 itu apa? Kemungkinan besar beliau lupa, dan kayaknya memang lupa. Kita semua lupa dalam hal itu. Tetapi ternyata kita memiliki nasib yang sangat berbeda-beda. Artinya, menguasai atau tidak menguasai pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah itu ternyata tidak menentukan apapun bagi kehidupan kita sehari-hari. Pernah juga dulu ada sebuah kuis yang dulu masih jaya-jayanya televisi. Are you smarter than a fifth grader? Apakah kamu lebih cerdas, lebih pintar daripada siswa kelas 5 SD? Di situ ada selebriti, ada pejabat, ada orang terpandang yang dikumpulkan, dipertemukan dengan siswa kelas 5 SD, kemudian dites kuis dengan soal-soal atau materi-materi di sekolah dasar. Dan hampir semua orang-orang yang ditantang itu, baik pejabat maupun artis orang besar itu, semuanya kalah dibanding anak kelas 5 SD. Artinya apa? Orang-orang di situ menunjukkan bahwa ternyata siswa-siswa di sana pintar, tapi sebenarnya dalam pikiran saya adalah ternyata pelajaran-pelajaran di SD itu bahkan tidak penting. Karena apa? Karena ternyata bahkan orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan pelajaran-pelajaran SD, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi artis, ada orang pembesar dan sebagainya. Jadi pelajaran-pelajaran di situ apa faedahnya? Dari pertanyaan yang sebenarnya sederhana itu, akhirnya muncullah sebuah jawaban yang kompromistis, bahwa sebenarnya sekolah itu nggak penting, materi-materi yang ada di sekolah itu nggak penting, yang paling penting itu adalah ijazahnya, kertasnya. Jadi, ketika misalkan Baraya nanti ngelamar kerja di satu bidang tertentu, Baraya itu tidak ditanya keahliannya apa, Baraya tidak ditanya pengetahuan di sekolah sampai sejauh mana, Baraya hanya diminta untuk menunjukkan ijazahnya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah ijazahnya, bukan ilmu pengetahuannya. Jadi kita sekolah 12 tahun itu sebenarnya bukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan, menjadi budak-budak korporat, karena harus ngelamar pekerjaan. Begitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan yang tadi, anggaplah bahwa saya harus mencari satu pelajaran yang ternyata bermanfaat untuk kehidupan saya di dunia kerja. Saya misalkan belajar dan menguasai rumus trigonometri. Kemudian saya ngelamar kerja. Ternyata di semua lapangan pekerjaan yang saya cari, pelajaran itu tidak berguna, useless, gak ditanyain. Saya misalkan bekerja sebagai penulis zodiak di tabloid cewek. Ternyata rumus trigonometri gak dipakai di situ. Kemudian saya menjajal jadi tukang dagang nasi kuning. Ternyata waktu saya dagang nasi kuning, rumus trigonometri tidak dipakai. Saya jadi ngelamar, jadi manajer di sebuah perusahaan yang sangat besar. Ternyata rumus trigonometri juga tidak dipakai. Jadi saya bolak-balik nyari pekerjaan-pekerjaan apa yang paling mungkin untuk bisa mengakomodasi kemampuan saya dalam rumus trigonometri. Ternyata nggak bisa. Bahkan ketika saya misal jadi juru parkir, saya jadi preman pasar dan sebagainya, atau saya jadi presiden, saya jadi menteri, saya jadi artis, ternyata rumus trigonometri tidak digunakan. Jadi ngapain saya dulu habis-habisan dimarahin sama guru karena itu dan sebagainya, disuruh les sama orang tua untuk menyelesaikan rumus trigonometri, tetapi ketika saya sudah lulus di situ, ternyata pelajaran itu tidak berguna.
Guru saya dulu ngajarin, kalau enggak kamu disetrap. Jadi ini lapisan-lapisan laut, ada lapisan neritik, ada lapisan litoral, ada lapisan batial, ada lapisan abisal, dan seterusnya. Dari lapisan-lapisan itu ada karakteristiknya dan sebagainya. Saya hafalkan betul-betul itu agar ulangannya nilainya bagus. Tapi setelah ulangan nilainya bagus dan saya dapat nilai 100, ye. Terus pelajaran itu faedahnya buat apa? Ketika saya jadi YouTuber, ternyata ilmu itu tidak digunakan. Ketika saya jadi seorang ayah, ilmu tidak digunakan. Ketika saya jadi pembimbing S3, ilmu itu juga tidak digunakan. Ketika saya misalkan lari-lari keliling komplek untuk misalkan nyari orang yang membutuhkan bantuan, ternyata itu juga tidak dibutuhkan. Jadi saya nyari-nyari pekerjaan apa yang membutuhkan pengetahuan tentang lapisan-lapisan laut. Akhirnya ketemulah, oh, saya jadi ahli kelautan. Masuklah saya di situ. Ternyata masih tidak relevan juga karena lapisan-lapisan laut yang tadi disebutkan itu hanya satu variabel dari sebuah sistem yang sangat besar, di mana sistem yang sangat besar itu sebagian besarnya tidak diajarkan. Jadi materi yang tadi diajarkan itu anfaedah sama sekali. Karena bahkan ketika masuk ke jurusan kelautan, saya jadi ilmuwan kelautan, itu ternyata tidak terpakai. Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya adalah pelajaran-pelajaran itu untuk apa kita jalani? Pelajaran-pelajaran itu telah menguras waktu kita selama 12 tahun dan menghabiskan uang jajan orang tua kita selama sebanyak puluhan juta atau bahkan mungkin miliaran untuk sekolah-sekolah tertentu. Tapi hasilnya kita tidak tahu apa relevansinya dari materi-materi yang diajarkan di sekolah. Coba saya minta kepada Baraya, please, materi-materi itu, ini ya pertanyaannya, materi-materi itu faedahnya buat apa untuk kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita lupakan, toh ternyata biasa-biasa aja, dan kalau kita ingat, toh ternyata juga biasa-biasa aja dan tidak digunakan sama sekali. Dan ini bukan hanya sebuah sistem yang menguras waktu kita, tenaga kita, dan uang kita, tetapi juga menguras otak pikiran kita. Jadi kecerdasan kita itu jadi berkurang. Karena apa? Karena ternyata di sekolah itu pelajaran-pelajaran yang dimaksud dinilai. Jadi misal, menurut Baraya ini apa faedahnya? Ada guru olahraga ngenilai pelajaran olahraga. Itu apa faedahnya? Kan olahraga itu penting. Kita bersepakat bahwa olahraga itu penting. Untuk apa? Agar tubuh kita sehat, agar kita bisa menikmati kehidupan dengan kualitas yang lebih baik, agar kita tidak gampang sakit, agar kita tidak buncit, agar kita tidak jelek, dan lain sebagainya, seperti itu, kurang lebihnya. Nah, kalau misalkan di sekolah itu diajarkan olahraga dengan orientasi seperti itu, maka wajar dan sangat baik, membiasakan kita untuk hidup lebih sehat. Nah, tapi kalau misalkan si guru kemudian memberikan penilaian, kamu nilai larinya sekian, kamu nilai larinya sekian, apa faedahnya? Kan ketika kita misalkan olahraga atau tidak, itu kalau misalkan berhasil, kita nggak jadi atlet olahraga, kita nggak jadi apapun. Bahkan ketika jadi atlet olahraga pun dikasih nilai itu setelah ada organisasi internasional yang menaunginya, dan ada dalam sebuah perlombaan tertentu. Kenapa ini guru olahraga tiba-tiba menilai pelajaran olahraga kita? Kan nggak ada relevansinya, nggak ada faedahnya. Bayangin, guru olahraga itu capek luar biasa, bukan karena ngajar, tapi setahun dia harus bikin administrasi 2 rim. Kertasnya panjang, diketik gitu ya, kalau nggak mau ya ngedownload gitu, nipu orang kepala sekolahnya. Nah, kalau misalkan seperti itu, apa faedahnya? Padahal dia harus menilai, kan nilainya itu buat apa gitu? Kan olahraga itu nggak bisa dinilai. Dan yang lebih absurd lagi apa? Pelajaran seni dinilai. Seni itu, Baraya, itu adalah sebuah pelajaran yang benar-benar abstrak, benar-benar gak bisa dinilai karena sepenuhnya subjektif. Baraya tidak bisa membandingkan misalkan mana yang lebih baik karya-karya Haji Rhoma Irama dengan Ahmad Dhani. Mana yang lebih baik di antara mereka? Yang nggak bisa dinilai karena baik dan nggak baiknya itu tergantung selera musik kita dan tergantung pikiran kita. Gitu kan? Atau misalkan Baraya nonton lukisan Van Gogh, di sini Pablo Picasso. Mana yang lebih baik? Ya nggak bisa, Baraya nggak bisa menilai mana yang lebih baik karena itu sepenuhnya adalah selera pribadi masing-masing. Kan begitu. Seni itu subjektif. Baraya ketika lihat lukisan Mona Lisa, Baraya nggak ngerti itu bagusnya di mana, tapi menurut orang-orang itu terkagum-kagum lihat, oh luar biasa, ini benar-benar inspiratif apa. Ya karena apa? Karena seni itu nggak bisa dinilai. Ini di sekolah ada pelajaran seni dinilai, kan aneh gitu. Itu sesakti apa gurunya sampai harus bisa menilai. Nah, jadi bukan hanya pelajarannya anfaedah, tetapi ternyata ada beberapa pelajaran itu yang malah memberikan sistem yang anfaedah lagi, yaitu dengan sistem penilaian. Dan sistem penilaian itu harus nilainya sekian, kalau enggak harus di remedial. Apa faedahnya? Please lah, berikan pencerahan saya di kolom komentar, apa faedahnya kalau ada guru seni menilai seni dari siswa.
Dan seandainya Baraya tidak bisa menjawabnya, maka jawabannya sebenarnya adalah bahwa pelajaran-pelajaran yang tadi itu tidak penting. Yang penting itu adalah ijazahnya, kertasnya. Itulah sebabnya pelajaran seni itu ujiannya bukan nyuling, bukan bikin lukisan, tapi ujiannya itu adalah ngerjain di kertas. Not balok untuk D minor adalah digambarin di kertas yang kayak gitu. Kan sebenarnya nggak relevan gitu ya. Siswa-siswa STM setiap mau lulus, ternyata untuk mendapatkan ujian kelulusannya itu adalah harus ujian di atas kertas. Please lah, kalau STM itu bikin mesin, bikin pesawat luar angkasa, pesawat ulang-alik, itu baru dia lulus. Ini lulusnya malah ngerjain di kertas, kan anfaedah gitu. Ya tapi itu karena sekarang pendidikan kita itu yang paling penting itu bukan pelajarannya. Mau berfaedah mau enggak gak jadi masalah. Mau relevan mau enggak buat kehidupan sehari-hari nggak jadi masalah. Yang penting ternyata adalah kertasnya. Jadi ketika Baraya ngelamar kerja, Baraya nggak ditanya keahliannya apa, Baraya dilihat ijazahnya apa. Baraya ngelamar jadi sebuah teller bank gitu, Baraya nggak ditanya apa-apa, Baraya ditunjukkan ijazahnya apa begitu. Jadi semuanya itu ijazah, dan ijazahnya itu adalah ijazah yang sangat diskriminatif. Karena di situ selain ijazah, syarat-syarat masuk kelamar kerja ke sini, berpenampilan baik, tinggi sekian sekian sekian, berat sekian sekian sekian, masih single dan sebagainya. Itu kan nggak ada relevansinya Baraya, dan itu adalah diskriminatif. Bagaimana ceritanya untuk ngelamar pekerjaan itu disesuaikan dengan tampilan-tampilan fisik yang seperti itu? Di negara-negara yang sudah maju, kalau ada perusahaan yang mensyaratkan seperti itu langsung digugat, itu diskriminatif. Ya iyalah. Nah, jadi kalau misalkan di perusahaan-perusahaan besar itu, apa yang ditanyanya? Ya, mau ngelamar apa? Saya mau melamar jadi programmer. Tunjukkan keahliannya pada saya sekarang juga. Kan keahliannya yang dilihat. Kalau kita diwawancara sama RD, yang ditunjukkan itu adalah ijazah atau surat titipan dari orang tertentu. Udah itu aja. Nah, keahliannya apa? Keahliannya ternyata nggak berpengaruh, nggak berdampak apapun, karena yang paling diminta itu adalah ijazahnya. Baraya ingat nggak, kemarin lalu itu, perusahaan Google yang dari Amerika Serikat itu bikin sebuah sayembara. Siapapun di antara para hacker di seluruh dunia yang mampu membobol produk kami, maka kami kasih duit yang gede gitu ya. Kenapa Google bikin sayembara seperti itu? Karena Google pengen tahu sampai sejauh mana atau sampai sehebat apa sistem keamanan mereka itu. Makanya cari hacker-hacker di seluruh dunia, bobol saya bisa nggak? Siapapun yang bisa saya kasih hadiah, begitu ya. Di antara sekian banyak orang hacker-hacker yang berjuang untuk membobol Google, ada satu orang Indonesia namanya Pak Nosa. Dia berhasil membobol Google pada bagian yang sangat sensitif. Maka Google berterima kasih luar biasa, terima kasih karena sudah menunjukkan sistem kami di bagian yang sangat lemah ini. Kamu dikasih duit ratusan juta, nih makan nih, karena kamu telah berhasil menunjukkan kepada kita mana yang lemah. Ternyata orang yang dimaksud itu, Pak Nosa itu, yang diakui oleh Google itu, dia mau masuk ke universitas jurusan IT, tapi ditolak sama universitas itu gara-gara apa? Gara-gara jurusan IPS. Gara-gara di kertas ijazahnya itu IPS. Sedangkan kalau mau masuk situ IPA gitu. Jadi ini tergantung pada kertas. Pak Rektor atau Pak Dekan atau Pak Kepala Jurusan atau siapapun yang menolak Pak Nosa ini masalahnya itu adalah skill, masalahnya itu keahlian. Jadi kalau misalkan mau ngelamar kerja, mau masuk ke universitas, mau apa, yang paling penting itu adalah skillnya, kemampuannya, kehebatannya, bukan kertasnya. Tapi di Indonesia yang menentukan itu adalah kertasnya. Jadi makanya di Indonesia banyak pejabat-pejabat palsu karena nggak punya keahlian pun, selama dia bisa bikin kertas, bisa bikin tulisan di kertas, dia bisa masuk jadi pejabat, bisa jadi apapun. Makanya saya curiga itu jangan-jangan rektor atau ketua jurusan atau dekannya itu sebenarnya juga dia tidak ahli di bidangnya, tapi dia jago bikin kertas gitu. Mungkin aja kan seperti itu. Makanya Pak Nosa yang udah diakui sama Google, sama salah satu perusahaan paling bonafit di seluruh dunia, ternyata ditolak di Universitas Indonesia gara-gara dia orang IPS gitu. Kan nggak nyambung. Nah karena memang seperti itu, akhirnya apa? Di Indonesia, untuk bisa mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan di Indonesia itu, semuanya pada akhirnya berbasis kertas, tergantung pada kertas. Sistem pendidikan kita langsung masuk dalam jajaran sistem pendidikan terburuk di seluruh dunia. Tetapi ada solusinya. Solusinya itu apa? Karena negara-negara yang ada di sekeliling Indonesia itu adalah negara-negara 10 besar paling baik sistem pendidikannya. Singapura, Selandia Baru, Australia. Jadi kalau misalkan kita mau menemukan solusi atas masalah pendidikan kita, kita bisa studi banding ke sana. Gimana cara mendidik anak secara psikologis, apa yang harus diajarkan dan sebagainya. Di sana itu bisa sebenarnya. Studi banding itu gampang. Dan
Dan studi bandingnya ternyata memang benar-benar pernah dilakukan, tetapi studi banding yang dilakukan itu juga hanya memenuhi laporan, saya sudah pernah studi banding ke sini, saya pernah begini-begini dan sebagainya, padahal aslinya orang itu pelesiran gitu. Tapi diakui saja, diterima saja, tetap digaji saja, tetap dikasih penghargaan karena dia sudah melakukan studi banding. Studi bandingnya studi banding di atas kertas, bukan studi banding beneran. Jadi semuanya berbasis pada kertas gitu. Itu bohongan semua. Atau misalkan gini lah, BNN itu mengeluarkan anggaran sekitar hampir 2 triliun rupiah per tahun untuk bisa mengatasi atau mengurangi peredaran narkoba di Indonesia. Begitu kan ceritanya. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka bekerja sama dengan polisi, kemudian nyari-nyari bandar, apa dan sebagainya begitu. Dan luar biasanya adalah sebenarnya kita semua mengetahui, bahkan Pak Presiden mengetahui, kementerian mengetahui, semuanya mengetahui bahwa 75% peredaran narkoba itu dikendalikan dari dalam penjara, dari dalam lapas. Itu faktanya, itu data empirisnya. Nah, kalau misalkan faktanya adalah seperti itu, maka yang seharusnya dilakukan itu kita tidak usah mengorbankan uang triliunan rupiah, cukup kita tangkapin itu para kepala lapas dan orang-orang yang ada di situ, sipir-sipir penjara, kemudian selesai masalah orang-orang pengedar narkoba yang ada di sana itu, misalkan jauhkan dari jauhkan dari HP, jauhkan dari alat komunikasi apa dan sebagainya, kan selesai masalahnya. Berarti 75% peredaran narkoba di Indonesia habis. Karena apa? Karena 75% peredarannya, sistemnya yang ada di dalam penjara kita sudah berhasil amankan. Yang jadi masalah adalah walaupun kita sudah mengetahui bahwa 75% peredaran narkoba dilakukan di situ, sipirnya tetap ada di situ, ketua lapasnya tetap ada di situ, 2 triliun rupiah dihabiskan untuk keliling Indonesia untuk mencari bandar-bandar yang masih berkeliaran. Kan nggak ngotak gitu. Ya, nah bandar-bandar yang udah berkeliaran itu kemudian dimasukkan ke dalam penjara, kemudian mereka bekerja sama menjadi bandar yang lebih besar lagi dengan bandar-bandar yang sudah ada di dalam. Kenapa bisa seperti itu? Karena penegakan hukum di Indonesia itu masih di atas kertas gitu. Kita nggak mau langsung pada poinnya karena yang paling penting itu kertasnya. Coba itu kepala lapasnya, sipirnya itu tangkap saja, atau misalkan buat mereka tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun dalam jangka waktu tertentu gitu. Biar putus gitu si ini jaringan narkobanya itu. Tapi kan nggak mau kita lakukan itu, walaupun datanya sudah ada, nggak mau kita lakukan itu, kita ngabisin duit aja kemana-mana gitu. Ya itulah hasil dari pendidikan di atas kertas. Jadi karena pesawat sudah lewat, saya harap pelajaran ini penting buat kita. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.